So welcome back to Tim Podcast bersama saya Lona Raditya di episode ke-6 Tim Podcast. Hari ini tamu kita adalah Bapak Indra Gunawan. Halo Pak. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih ya teman-teman. Ini tuh bukan hanya kesempatan spesial untuk kalian semua ketemu dengan Pak Indra. Ini juga kesempatan spesial loh buat saya. Karena to be honest, saya tuh sebenarnya agak jarang ngobrol-ngobrol sama Pak Indra. Dari semua BOD, Pak Indra ini termasuk salah satu yang saya paling jarang ngobrol loh teman-teman. Jadi hari ini tuh kesempatan spesial buat saya juga nih untuk bisa ngobrol panjang lebar ya Pak ya sama Bapak. Bapak mau gak mau nih harus sejam ngobrol sama saya. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Sehat? Sehat aja. Harus sehat ya Pak ya. Lebih sibuk atau enggak Pak kira-kira setelah ini semua? Sangat. Jadi lebih makin sibuk ya Pak ya? Nah ini tuh sesuai dengan pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan ke Bapak Pak gitu. Kok rasa-rasanya nih Pak setelah munculnya virus COVID, kemudian pemerintah sempat memberlakukan PSBB di beberapa kota, Ya. Bapak ini sepertinya jadi the most wanted guy loh Pak. Yang paling dicari-cari loh Pak. Dari dulu kayaknya. Oh dari dulu ya? Oke Pak. Saya kira baru setelah virus corona muncul Pak. Nah kira-kira itu waktu itu pengalamannya seperti apa Pak? Karena kan all of the sudden nih Pak, secara tiba-tiba semuanya yang dulu mungkin belum terdigitalisasi, semuanya harus dipindah ke digitalisasi. Contohnya aja dalam kita bekerja nih Pak. Biasanya mungkin teman-teman Fifth Group WHO ini terbiasa untuk meeting secara face to face, tapi tiba-tiba harus berubah meeting pakai video conference. Itu kira-kira pengalamannya seperti apa Pak persiapan dalam menyiapkan itu? Nggak terlalu banyak ya Lona ya. Karena sebenarnya Viv itu jauh hari sebelumnya kita udah Office 365 sebetulnya. Jadi ini sebetulnya tahun keempat buat Viv untuk menggunakan Office 365. MS Team itu part of Office 365 sebetulnya. Cuman dari dulu memang itu kok tim kita itu susah sekali ya untuk menggunakannya gitu ya. Jadi ya saya bilang thanks God gitu kan, karena mungkin efek positif dari pandemi mau nggak mau orang menggunakan Office 365. Betul Pak. Untuk meeting secara virtual. Tapi sebetulnya kebutuhan Viv itu bukan hanya meeting secara virtual di saat itu gitu ya. Gimana orang bisa tetap bekerja di rumah, produktif di rumah, dan ya mungkin saya di IT udah tahun ke-7 ya, sebetulnya, jadi bukan kurun waktu yang singkat. Jadi buat Viv bekerja dari rumah, bekerja pakai mobile itu sebetulnya udah dari 5 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Pada saat ini tiba-tiba semua orang harus menggunakan device, menggunakan internet untuk bisa masuk melakukan pekerjaan rutin sehari-hari. Iya ya Pak, berarti sebenarnya Fifth Group itu sudah menyiapkan semuanya dari dulu ya Pak? Betul. Cuman memang penggunaan secara massal mungkin ya Pak, all of the sudden tiba-tiba semua pakai itu. Betul. Dipicu oleh munculnya gara-gara ada COVID, terus kemudian pemerintah memberlakukan PSBB dan sebagainya itu ya Pak. Untuk konektivitas. Konektivitas gitu, karena nggak bisa ketemu lagi ya Pak. Karena event kayak sekarang pun kita tetap harus jaga jarak gitu. Kalau misalnya meeting pun kalau skala besar tetap disarankan pakai Microsoft Teams gitu. Betul. Ya Pak. Betul. Pak, kan tadi Bapak sudah sempat menyampaikan kan Pak bahwa ini tuh sebenarnya bukan tahun pertama bagi Fifth Group untuk mengimplementasikan hal-hal yang berbau digital tersebut. Ya. Pertanyaannya nih Pak, karyawan Fifth Group itu gaptek gak sih Pak sebenarnya? Soalnya saya tuh masih sering dengar orang, aduh nggak ngerti ini gimana caranya, aduh nggak tahu. Itu karena mereka gaptek, kurang sosialisasi, atau apa Pak? Kalau dibilang gaptek, rasanya kita harus revisit standarisasi human capital kita ya. Balik ke saya dong. Jadi rasanya enggak. Semua yang masuk di Fifth Group atau Astra umumnya gitu ya, itu pasti punya standarisasi IQ yang cukup. Tinggal sebetulnya masalah gaptek atau tidak itu kembali ke orang per orang Lona.
kemauan untuk mencoba, kemauan untuk beradaptasi, Iya. gitu ya. Jadi kalau hari ini berapa banyak yang kita lihat mungkin oma-oma, opa-opa yang pakai smartphone juga Iya. dan bisa main TikTok, gitu kan? Yang sebetulnya hal yang beyond lah. Di masa lalu mungkin mereka menggunakan handphone hanya buat SMS. Iya, atau telepon ya Pak. call anak-anaknya, SMS anak-anaknya gitu. Tapi hari ini banyak hal yang terjadi. Iya, iya. Jadi kalau gaptek, dibilang gaptek enggak, saya kok lebih cenderung kemauan. Kemauan masing-masing ya, mencoba. Pak. Tapi mungkin adaptasi itu kuncinya kali ya Pak. Tadi Bapak sempat mention kan ini semua kemauan beradaptasi gitu. Dan mungkin ada sebagian orang yang mungkin mau tapi nggak bisa. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Rasanya sih harusnya kalau dibilang ada atau tidak pasti ada. Gitu ya. Ya, tapi menurut saya tuh sebagian kecil lah. Kalau orang itu nggak mau mengikuti zaman, ya dia akan hilang di telan zaman. Itu konsekuensi yang terjadi sebetulnya. Konsekuensi untuk masing-masing ya Pak sebenarnya. Saya sekarang ilustrasinya gini. Lona mungkin tahu background saya nggak? Nah ini Pak, mungkin Bapak bisa sekalian cerita Pak. Karena saya jujur waktu saya masuk sini Bapak udah jadi direktur gitu. Basic knowledge saya sebetulnya apa? Ada yang bisa nebak? Kalau nggak salah ya Pak, dulu saya lihat kan Bapak dulu dari operation kan Pak. Betul. Nah, Kuliahnya di mana? that I don't know. Fakultas apa? Nggak tahu Pak, itu beneran buta saya juga. Saya konten. Oh. Jadi kalau dibilang sekarang saya ada di RIS, saya ada di IT, saya ada digital, ya menurut saya itu ada adaptasi sebetulnya. Iya, karena itu keluar dari comfort zone ya Pak sebenarnya. Salah satunya mungkin itu, tapi kemampuan beradaptasi untuk bisa mencerna hal yang baru secara cepat. Iya Pak, iya. Nggak pernah coding, Dan sekarang harus tapi mau kalau mau. di IT, yuk kita Iya. mungkin bisa sharing lah Iya, iya. terkait dengan logic IT. Iya. Before, Viv itu nggak punya DRC yang aktif-aktif. Bayangkan jika kita sempat mengalami trouble di Viv, itu untuk menghidupkan DRC kita butuh 2 hari. Wow, nggak kebayang kerugiannya ya Pak ya. Bukan kerugiannya saja, transaksi manual yang dikelola dalam 2 hari. 2 hari itu kayak gimana? How complicated. Exactly, iya Pak. Dan option itu rasanya nggak mungkin ada di Viv. Dan hari ini sebetulnya multi finance yang punya DRC aktif-aktif, most likely like bank, only Viv. Hanya Viv ya Pak. Only. Dan itu kita udah implement sejak 2 tahun saya di IT. Yang before dibilang not possible. But with logic, It's possible. we can make Iya, iya. this possible. Tapi itu menarik sih Pak, banyak sekali memang terkadang tuh kita mau buat apapun orang-orang tuh keep up dulu dengan alasan kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh gitu. Nah mungkin apa ya Pak ya yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mendorong orang-orang ini untuk mereka mau mencoba juga seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dari accounting ke IT itu kan sebenarnya nggak usah accounting ke IT beda banget, accounting ke CRM aja juga udah beda banget kan Pak sebenarnya. Apa ya Pak ya sebenarnya yang harus kita dorong gitu loh supaya orang-orang tuh mempunyai spirit yang sama, supaya mereka tuh sama-sama oke, mari kita coba bareng, mari kita belajar bersama, yuk kita adaptasi bersama gitu. Ya, kalau saya bilangnya kembali ke konsep stick and carrot sih. Kalau saya, karena itu nggak akan meleset dari norma yang dijalankan oleh Astra sebetulnya. Iya. Ya bisa jadi dengan leverage productivity, dengan target yang menjadi lebih naik, yang not possible untuk diselesaikan oleh human. Jadi at the end, disitulah peranannya teknologi. Jadi at the end tetap harus ada yang ngedrive ya Pak ya, harus ada yang mengarahkan. Betul. Dan itu kembali kalau saya selalu disampaikan Pak Margono itu sangat benar.
kalau bagi Pak Margono, digital atau teknologi itu adalah mindset. Semuanya dari sini ya Pak ya. Dan itu pentingnya peranan dari leader. Iya. Iya. Di FIF, leadernya banyak. Mulai dari skala yang paling kecil mungkin di UH, section, coordinator, kapos, kepala cabang, marketing managers, kalau yang ada di cabang, sampai kepala wilayah, departemen head, Iya. div head, bahkan sampai dengan direksinya sekalipun. Iya. Jadi ya memang peranan leader itu sangat vital. Berarti kalau leader-leader ini semuanya bisa menginspirasi, harapannya itu ada multiplier effect ya Pak ya. Berarti Betul. saling kemudian itu bisa menyebar gitu, kayak domino effect juga ya berarti ya. Kenapa dibilang peranan leader sangat besar? Gitu ya? Karena leader ini akan bisa melihat yang mana yang bisa mengikuti, yang mana yang tidak. At the end memang kita harus memilih. Kita harus memilih, mungkin jangan jadi pemberat dalam usaha bertransformasi tadi, gitu ya. Ya memang kita hanya angkut orang-orang yang memang mau dan siap ya Pak. Iya. Menarik ini teman-teman ya gitu. Berarti sebenarnya itu pertanyaannya itu kita tidak harus melulu mempertanyakan kok perusahaan nggak pernah sosialisasi sih, kok perusahaan nggak pernah info sih, kok tahu-tahu error mulu. Mungkin pertanyaannya balik ke kita sendiri ya Pak. Kita sendiri sudah seberapa mau kita mempelajari hal-hal baru tersebut ya Pak. Betul. Seberapa mau kita memberikan feedback juga nih, oh misalnya ada error kalian nemu harus diinfokan, karena mungkin IT-nya juga mungkin pada saat tes tidak tahu gitu. Betul. Tapi dengan adanya feedback itu bisa menjadi lebih bagus. Betul. Pak, tadi Bapak sempat mention kan bahwa di antara semua multi-financing company, FIF Group adalah salah satu yang terbaik dari segi IT. Bukan hanya dari IT. Dari banyak ya Pak gitu, tapi mungkin karena hari ini kita fokusnya ke IT. Dan menurut saya Pak, di antara Astra Group pun FIF Group juga termasuk salah satu pioneer-nya Pak. Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Karena saya dari 2018 juga mengepalai, mungkin bukan mengepalai lah ya, menjadi jalur koordinasi untuk teman-teman di Astra Finansia, khususnya di IT dan digital. Pertanyaannya Pak, sebenarnya nih Pak, FIF Group kan oke, salah satu yang terbaik nih di antara semua multi financing company. Di Astra juga pioneer-nya. Itu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang memang menjadi sebuah kebutuhan untuk di masa yang akan datang dan saat ini, atau sebenarnya keperluannya hanya untuk pamer supaya dibilang paling bagus? Kan keren Pak, dibilangnya oh tenang, FIF Group paling keren nih guys, FIF Group paling oke nih gitu. Gimana Pak kira-kira? Ini biar clear Pak teman-teman Pak, biar teman-teman tuh juga tahu oh tujuan manajemen sebenarnya melakukan digitalisasi itu ada tujuannya toh, bukan cuma sekedar oh supaya keren gitu. Ya, kalau mau dibilang sebetulnya untuk pamer, no. Pamer kayak apa? FIF itu dari dulu terkesan low profile. Malah kalau bisa nggak dikasih tahu aja, kayak dikasih tahu ya Pak. Ya, low profile tapi high profit katanya. Ada Suka tuh saya. Dari dulu. Nah, kebutuhan pasti. Kebutuhan apa yang dijawab dengan teknologi sebetulnya adalah sustainability. Jadi tuntutan semua bidang usaha di dunia, mungkin bukan hanya di Indonesia, profit is must, growth juga harus. Tapi yang ketiga kan sustainability. Seberapa panjang kita mampu bertahan. Nah, disitulah peranan teknologi. Ya mungkin hal yang sederhana tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk leverage productivity di mana human itu ada batasannya, teknologi itu nggak punya batasan sebetulnya. Jadi dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah capek. Iya Pak. Terlalu banyak di hit maybe hang gitu ya. Iya. Tapi saya tinggal tambahin macam-macam sehingga dia nggak perlu jadi hang gitu ya. Ya, selain untuk leverage productivity, mungkin Lona
mengilustrasikannya seperti apa ya? Mungkin yang terjadi di company kita aja lah ya. Jangan lihat masa saat pandemi, tapi lihat di masa sebelum pandemi, di mana teknologi itu sudah menjadi driver untuk VIF sebetulnya. Mulai dari akuisisi, di mana kita punya custom scoring yang kita sebut smart acquisition. Di situ juga syarat dengan teknologi. Kita using data robot mungkin untuk membuat profile itu exactly precise. To manage risk. Ya, risk yang kita mau, gitu. Bukan risk yang kita nggak mau. Dan itu hari ini di akuisisi sangat berperan banyak. Nah, di collection juga sama. Kita menggunakan smart collection, itu profiling yang kita bikin pakai teknologi pasti, tapi otaknya pasti dari manusia, gitu ya. Menguji parameter apa yang sensitif, sehingga kita tahu, oh customer ini nggak butuh di visit. Iya. Oh customer ini cukup di reminder, sehingga dia akan bayar. Nah, ya itu menurut saya menjadi satu hal yang mampu memperkuat performance di operation di timnya Pak Budi, gitu ya, sehingga jumlah visit untuk verifier nggak bertambah banyak, tapi risknya terjaga. Di collection juga success payment-nya baik, ya, dengan mungkin lebih sedikit biaya, gitu ya. Tujuannya itu buat apa sih sebenarnya? Ya tadi, sustain. Gimana VIF yang udah terlanjur besar ini ya tetap bisa sustain sampai ke masa-masa yang akan datang, gitu ya. Gitu Lona. Dan apa ya, karena saya mungkin 23 tahun di VIF. Iya. 23 tahun di VIF, saya mengalami banyak turbulensi dengan VIF. Gitu. Bersama VIF mengalami turbulensi, ya. Tapi sampai hari ini VIF mampu melewati itu. Menurut saya itu bukan karena peranan satu orang, tapi semuanya. Sesuai masanya. Why resiko kita bisa sekian tahun cukup terjaga, bukan hanya dari risk atau IT, gitu. Kenapa kita mencoba memboosting repeat order customer? Ya pada saat itu dari start yang paling bawah, gitu ya, kita lebih senang dengan new customer. Tapi hari ini proporsi repeat order customer itulah yang membalance risiko VIF dari masa ke masa. Dan itu nggak simsalabim. Menjadi hari ini mungkin UV itu bisa di 80-an%. Spektra itu masih di 73-74%. Ya itu mungkin telat kalau hari ini baru kita lakukan. Jadi saya sangat percaya VIF itu memikirkan yang strategik ke depan sehingga VIF ini bisa sustain. Tapi kalau menarik nih Pak, dari apa yang Bapak sebutkan ini kan sebenarnya melibatkan, kalau kata kuncinya menurut saya Pak, proses satu, bahwa ini tuh bukan simsalabim. Yes. Ini tuh proses yang lama, dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Maka dari itu timnya Bapak udah struggling dari beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya tim saya, tapi semua ya Pak, dan kolaborasi. Nah itu yang kedua Pak, bahwa ini tuh tidak hanya IT. Tadi Bapak sempat mention bukan hanya IT dan risk itu, tetapi juga kolaborasi antara semuanya ya Pak. Yes, contoh kita punya yang namanya winning team di zaman dulu, gitu ya. Sebelum hari ini berganti nama menjadi innovation team, gitu ya. Winning team, innovation team memikirkan sesuatu idea yang beyond bebas. Tim ini dari multifungsi, bukan hanya dari fungsi di bawah saya. Mungkin bagi timnya itu just idea, tapi buat kita yang ada di level
yang lebih strategik itu bisa melihat peluang untuk membuat itu menjadi satu strategi jangka panjang. Ya kalau saya bilang kadang-kadang kita pun sampai di titik mungkin sulit menemukan ide apa lagi ya. Jadi many idea menurut saya good for us. Ya, terlepas dari timnya nggak mampu membuat dalam satu blueprint yang panjang, gitu. Itu kita hanya butuh triggernya. Tapi begitu itu trigger itu ada, kita jadikan satu strategi dan kita lakukan secara konsisten. Jadi menurut saya nggak hanya di tim saya, jadi itu multifungsi lah. Harus kolaborasi semua ya Pak ya? Bukan ada hanya Pak Budi, di operation, di marketing, dan ya even itu di fungsi support misalnya HR dan GS gitu. Berarti saya menyimpulkan bahwa digitalisasi itu bukan hanya urusan orang IT ya Pak? Bukan. Jadi nggak boleh kita cuma sekedar melemparkan semuanya ke IT. Nggak tahu deh, terserah IT mau gimana. Tapi sebenarnya IT itu welcome nggak sih Pak dengan feedback-feedback? Welcome untuk feedback untuk membuat aplikasi yang sudah live itu menjadi lebih baik ya Pak ya. Karena itu kita sering banget Pak dengar ada aplikasi yang sudah live, kemudian banyak errornya, terus kemudian biasalah Pak, kita kan memang netizen Indonesia memang kan suka komen ya gitu, jadi banyak lah berbagai komen. Aduh ini makin ribet, buat apa didigitalin kalau makin ribet gitu. Nah itu seperti apa Pak kira-kira? Apakah kira-kira aplikasi-aplikasi yang sudah kita live-kan itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan kebutuhan atau gimana Pak? Ya, kalau saya bilang lebih ribet, harusnya tidak. Harusnya nggak ya Pak, karena tujuannya untuk productivity justru ya Pak. Jadi tinggal tadi kembali feedback ini disampaikan atau tidak. Gitu ya. Dan kendala itu seringkali bukan hanya dari sisi aplikasinya loh. Ada jaringan juga. Ada jaringan di situ dan terutama sebenarnya ada infrastruktur gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, Viv itu kapalnya gede. Jadi ada kalanya aplikasi mobile ini kita butuh VMware yang nggak cukup hanya satu. Mungkin kalau saya bawa ke arah teknikal pada bingung semua nanti. Tapi IT pun always learn lah. Ya, di awal mungkin kita mencoba satu infrastruktur, kita nggak tahu impact-nya jika itu di-hit lebih dari 2.500 satu titik user gitu ya. Ternyata itu mentok. Jadi memang ada kombinasi dari satu aplikasi itu bukan hanya dari sisi teknologi aplikasinya, tapi tadi Lona ada sebutkan jaringan. Dan yang kedua itu infrastruktur. Jadi ya semakin cepat kita tahu, kita akan bisa semakin cepat mensolvingnya. Berarti Pak, saya simpulkan bahwa tidak mungkin dari awal kita membuat sesuatu yang sudah perfect, tapi as time goes by kita bisa membuat itu menjadi lebih baik. Ya, betul. Ya, hal yang sederhana gini lah. Mungkin teman-teman di Viv ada yang tahu dalam setahun tiket di IT untuk membuat satu aplikasi di luar operational yang beresin yang kayak tadi tuh, bugs dan yang lain-lain gitu ya. Itu creating hal the new one, itu setahun itu di IT itu bisa sekitar 150-an tiket dari 365 hari kalender ya, bukan hari kerja ya. Itu udah setengah Pak ya, setengah lebih malahan kalau kita ngomongin hari kerja aja. Ya. Jadi memang kalau di awal saya ngelihat bahwa project ini banyak yang sebetulnya nice to have. Nice to have itu untuk kemudahan user. Teknologi bukan dibuat untuk kemudahan user semata. Gitu. Kalau sampai nggak mau mengcombine report, gitu ya, ya menurut saya itu problem si usernya. Iya Pak. Ya, jadi saya lebih cenderung melihat apa yang
creating di IT itu harus punya dampak bagi company, bukan mempermudah user semata. Itu sebabnya ada prioritas ya Pak ya dalam Betul. IT mengerjakan project itu ya Pak. Betul. Nah itu buat yang suka komplain kok projectnya nggak dikerjain sama IT nih udah dijawab ya sama Pak Indra, jawab aja lagi. Pak, tapi ini menarik. Tadi Bapak sempat bilang bahwa dalam 1 tahun itu bisa sampai ada 100 sampai 150 permintaan untuk membuat aplikasi. Ya. Pertanyaan saya Pak, dari segitu banyak itu sebenarnya mungkin nggak sih Pak bisa kita satu-satuin atau at least kita kelompokkan lah? Ada yang short, ada yang medium, ada yang low. Jadi seharusnya bisa kan Pak? Enggak. Nggak bisa justru Pak, Enggak. emang harus masing-masing sendiri. Betul. Ya, kalau yang muncul di tampilan user sebenarnya kan single aplikasi ya. Kayak Viv Apps gitu, Betul. HCMS Betul. gitu kan, Iya. GSys gitu ya. Padahal di dalamnya itu macam-macam. Iya. Jadi mulai dari kalau di HC saja, ya ini saya sebut HC dan GS lah ya. Iya Pak. Ada Rensys, ya, ada Rensys itu untuk rental system. Terus di tempatnya HC ada Vema, Iya. ya. Di Vema juga ada library, Betul Pak. betul ya, Ada buat VIA juga. betul. Dan di portal itu juga ada knowledge gallery. Terus yang terakhir Vima, Betul sekali ini untuk ya. membuat orang bisa absensi secara online. Kita lagi trial di head office. Betul, masih ada kendala, ada beberapa yang kita dapat dari user yang mencoba gitu ya. Ya, tapi jadi kalau tadi dihitung sebetulnya ada berapa project di sana? Ada 5. Iya. Padahal di depannya hanya HCMS. Jadi kalau tadi digabung memang nggak sesuai dengan blueprint yang kita punya. Jadi sebenarnya yang kita lihat banyak ini Pak, di belakangnya lebih banyak lagi ya Pak. Tapi one day itu akan jadi satu. Iya. Jadi itu strateginya saya pada saat masuk ke IT. Pilihan kita mau membuat itu menjadi one big bag atau many small bag and then consolidate. I think second one is better kan Pak? Because Karena kita bisa sambil jalan kita sambil. punya option untuk parallel development. Yes. Di masa lalu, dalam setahun IT maybe hanya bisa menyelesaikan 20, 30. Karena selalu penyebabnya itu source code-nya kepake. Source code di production-nya. Jadi memang itu big bang change di IT. Jadi hari ini teman-teman maaf masih melihat banyak aplikasinya yang muncul, tapi nantinya itu akan menjadi single application. Karena itu memang salah satu hal yang paling sering saya dengar sih Pak. Aduh bingung deh, ini mau masuk ke mau apply leave ke Vema, mau absen di Vima, kemudian nanti mau ngisi apa harus ke HCMS tetap, mau pinjam mobil contohnya ke GS tetap harus masuk ke portal, masuk ke. Kadang-kadang orang tuh bingung juga sih Pak, walaupun memang kalau dilihat ini memang lebih ke sudut pandang kenyamanan usernya kan, bahwa user nggak terlalu user friendly karena user harus pindah-pindah ke berbagai aplikasi. Tapi ternyata teman-teman, apa yang kita lihat banyak itu di belakangnya jauh lebih banyak, dan jangan khawatir, ternyata Pak Indra dan timnya sudah menyiapkan bahwa suatu saat itu akan menjadi one single application ya Pak ya. Hanya ada Viv Group Employee System. Nah itu kita harus tungguin ya teman-teman. Ada Viv Group Customer System. Nah itu pasti bagus banget Pak. Jadi clear ya antara customer yang di sini untuk yang employee di sini dan masing-masing cuma satu. Dan ada Viv Group Partner System. Untuk dealer ya Pak ya. Kok tahu? Nebak guys. Pak, tadi kan Bapak udah sempat mention ini secara nggak langsung Bapak mention mengenai masa depannya. Kedepannya kita pengennya seperti apa? Nah mungkin menyambung pertanyaan itu Pak. Kira-kira kedepannya proyek-proyek digital seperti apa lagi sih Pak yang mau digarap sama Viv Group? Atau arahnya mau kemana? Yang already done ya pasti udah teman-teman udah pada tahu semua. Ada Mokes,
gitu ya. Mhm. Astra Willab Digital Arta, dan yang paling baru sebetulnya adalah Astra Pay. Iya Pak. Kenapa Astra Pay? Ya, karena kita pengen mungkin penggunaannya lebih bisa membuat hubungan kita dengan customer itu sticky. Sticky itu berulang, lebih cepat gitu ya. Hari ini, suka nggak suka, kita harus mengakui kita ketemu customer itu mungkin hanya sebulan sekali. Pada saat dia melakukan pembayaran gitu ya. Bayangkan jika customer itu bayarnya pun lewat payment point. Makin Ketemunya ketemu kapan? Pada saat ngambil BPKB. BPKB saja gitu. Jadi, dan kita harus sama-sama menyadari customer itu adalah aset yang paling berharga buat hari ini. Ya, tadi saya sempat singgung di awal, itu yang membuat kita mampu meleverage risiko sehingga kita lebih yakin ke masa depan bisa sustain. Jadi memang menurut saya harus punya transaksional yang lebih sticky. Dan dengan Astra Pay belum finish, tapi ya sudah di atas, mungkin di atas 70% features ya, yang hari ini bisa kita tawarkan. Itu juga akan di-using oleh all Astra Internasional. Makanya dia menggunakan nama yang diberikan Pak Pri, Astra Pay. Astra gitu Pay ya Pak. Bukan hanya VivPay. VivPay ya. Sewaktu kita mengajukan. Dan Pak Joni sebagai presidir di Astra Internasional ya juga very appreciate dengan itu dan pengen ini di-using oleh semua Astra Internasional affiliated company. Jadi akan digunakan oleh HSO, akan digunakan di Astra Motor Bengkel, kayak gitu. Jadi kedepannya orang nanti mau beli spare part pakai ini ya Pak, Astra Pay ya bayarnya. Betul. Mau beli aki mungkin ke Astra Auto Parts. Ya, dan itu sejalan dengan project yang memang kita juga jalankan di Astra Financial. Astra Financial seperti saya sampaikan ada di Astra di bawah Pak Suparno Jasmin gitu ya. Kita juga menggarap project di mana kita mampu mengenrich data dari masing-masing anak usaha di bawah Astra Financial. Dan itu akan datang dari Astra Pay. Memang masa depan kita semua ada di database ya Pak. Betul. Tapi berarti ya Pak, kedepannya Astra Pay ini kita harapkan bisa menjadi sesuatu yang besar ya Pak berarti ya? Ya. Yang nggak hanya untuk bisa serving Viv, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh semua teman-teman kita yang ada di Astra Group ya Pak? Ya, karena poinnya akan ngambil dari Astraku, ya, ada di Astra Digital. Vouchernya itu juga kita punya digital voucher yang kita bisa manage penggunaannya. Jadi kalau buat Astra, keluar dari kantong kiri, masuk kantong kanan. Tapi customer-nya login dalam ekosistemnya Astra. Iya. Jadi di satu sisi kita bisa dapat database-nya, kita dapat datanya, di satu sisi kita juga bisa memaintain customer itu benar-benar dari awal sampai akhir ya Pak. Betul. Luar biasa loh itu Pak, kalau benar-benar sampai bisa terwujud. We should wait ya until itu benar-benar terjadi, itu bahwa akhirnya kita sendiri bisa punya payment platform sendiri ya Pak ya. Karena selama ini kita masih menggunakan ya mau nggak mau harus ke payment point, ke kasir, ke kantor pos, atau melalui bank ya Pak ya. Tapi berarti nanti kedepannya harapannya semua pembayaran ini bisa 100% melalui Astra Pay atau seperti apa Pak? Kalau Viv sudah. Jadi harus dari Astra Pay ya Pak ya? Enggak. Bisa milih lah. Customer kan bebas. Tapi kalau bisa kita arahkan, kalau bisa memanfaatkan untuk yang Astra Pay ini. Betul. Nah, berarti mungkin mau nggak orang kita memberikan informasi itu yang baru mau saya tanya Pak.
Kira-kira kalau dari Viv Groupnya sendiri Pak, dari teman-teman kita sendiri Pak, dari insan-insan Viv Group ini, kita sebenarnya tuh cukup terbuka nggak sih Pak dengan hal seperti itu? Untuk kita mau menginfokan kepada customer, mendorong customer untuk grup. Masih kurang ya, nah itu Betul. teman-teman. Mungkin jadi perhatian loh, masih kurang katanya. Kurangnya tuh karena apa Pak? Saya nggak tahu ya, padahal itu aset Viv, gitu ya. Harusnya kita yang sebagai yang memiliki itu memang lebih agresif membuat customer kita teredukasi dengan baik, Untuk aware Pak. terutama misalnya mulai dari Fiona, chatbot gitu ya. Di masa pandemi mungkin jalan masuk pengajuan relaksasi itu kedua terbesar itu ya adalah Fiona. Dari Fiona ya Pak. Betul. Dan insan Viv itu mau nggak mensosialisasi Fiona gitu ya. Tadi mensosialisasi Astra Pay, ya menurut saya itu depend on leader yang tadi lagi. Balik lagi ke yang awal kita bicarakan. Tergantung terhadap leader-leadernya seperti apa leader. Dan apa yang diinstruksikan dari FIF 1 mungkin Pak Margono gitu ya. Semua BOD juga mensupport. Rasanya harus dipastikan di bawahnya juga sampai. Jangan sampai yang di bawah ya cuek aja gitu. Padahal itu ke depan akan semakin membuat kita lebih kuat gitu loh. Tapi sebenarnya mereka cuek itu karena mereka tidak mengerti atau emang karena cuek aja Pak? Yang saya bilang tadi, tidak mau tahu. Berarti lebih ke cuek ya Pak ya? Kayak ya udahlah terserah deh gitu, toh saya nggak untuk apa-apa gitu kali ya mungkin ya. Nggak boleh gitu ya teman-teman ya, karena ini tuh milik kita bersama ya Pak. Dan balik lagi ke yang tadi Pak Indra sempat mention, ini semua terkait sustainability juga. Viv Group rumah kita bersama, kalau kita nggak bersama-sama mempertahankan ini, membuat ini menjadi lebih besar, ujung-ujungnya kita sendiri ya Pak yang ngerasain nanti. Dan tadi lah Lona ya, apa teman-teman semua tahu di Office 365 tuh ada 1 tera di cloud gitu ya. Yang tersedia untuk masing-masing user. Iya. Dan kalau saya cek di IT, sebetulnya hari ini penggunaan cloud paling besar di usernya Viv itu saya kayak. Oke Pak. Jadi saya sebetulnya nggak depend on my laptop. Yes. Saya bisa bekerja di mana saja. Iya. Saya kalau lupa juga bisa lihat dari OneDrive gitu ya. Jadi menurut saya pemahaman itu aja, padahal saya bayar itu. 1 usernya itu saya bayar, tapi nggak digunakan. Saya nggak digunakan, betul Pak. Dan kemudian ketika hard disknya rusak atau apa, heboh langsung. Betul. Karena mati, data saya hilang, gimana gitu kan, bisa submit report ya. Betul. Iya Pak, itu kejadian yang sudah sering kali didengar juga Pak. Gitu. Dan saya nggak peduli, laptop saya tahu-tahu dicolong orang. Datanya tetap aman semua, karena memang selalu disimpan di OneDrive ya Pak. Betul. Dan laptop itu kosong kok. Secara keamanan tuh lebih aman juga sih Pak sebenarnya ya Pak ya. Ya, karena kan ada password lah. Iya. Dan itu hari ini tadi Lona sempat tanya ke saya, many application, but one single password. Itu juga dulu, ya. Many application, many password. Many password. Sekarang udah bisa 1 password ya Pak ya. Betul. Dan itu juga satu proyek tersendiri di IT waktu itu. Kita sebutnya sebagai identity management. Memang mungkin dunia IT ini cukup menarik sih Pak. Bagi kebanyakan orang ini tuh sesuatu yang sifatnya kayak jauh banget. Mereka nggak ngerti, dan kan karena mereka tidak mau mengerti juga, tapi mereka cuma tahu pokoknya ribet aja deh. Atau mereka justru berpikir sebaliknya, alah gampang kok, orang cuma nyatu-nyatuin kan sih lama banget gitu. Kan, Ada yang mau gantiin? nah, teman-teman ditantangin loh sama Pak Indra buat kita yang suka protes ya. Begitu sih Pak, tapi saya setuju sih Pak bahwa many things going around gitu, cuman mungkin tidak semua orang aware dengan apa yang sebenarnya, yang seperti tadi Bapak bilang, kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ketika kita buka, lebih banyak lagi di belakangnya yang lebih ribet sebenarnya. Kita penggunaan mobile tinggi hari ini, ya, mobile device. Gitu. Tahu risikonya?
teman-teman mungkin tahu nggak resiko di dunia internet? Hacker, Yes, betul Pak. ya, ransomware, malware, Yes, malware. macam-macam ya. Iya. Itu satu proyek sendiri di IT untuk security. Itu bagian memprevent itu ya Pak. Ada yang tahu dalam sebulan kita punya attack berapa banyak? Transmitted yang kita detect sebagai attack di VIV dalam per bulan itu bisa 148.000 sampai 158.000. Wow. Terbanyak dari mana? China dan Eropa Timur. Oke. Iya. Tempatnya sih agak kebayang sih Pak dari dua itu, maksudnya oke lah gitu, dimengerti gitu. Tapi Ya, tapi 158.000 itu ya, responsibility IT untuk menjaga kita tetap secure. Pak, tapi mostly ya Pak, itu tuh sebenarnya kebanyakan disebabkan oleh keteledoran user atau sebenarnya memang karena itu memang menjadi target dari hacker-hacker tersebut, malware dan sebagainya itu, atau kecerobohan. Karena kan sempat saya juga dengar Pak waktu kemarin tuh sempat ada kebocoran database dari salah satu platform lah yang ada di Betul. Indonesia, dan salah satu penyebabnya kan katanya adalah karyawan kita yang menggunakan alamat email kantor. Betul. Nah, itu mungkin kita bisa sekalian di sini Pak jelaskan. Ya, alamat email kantor ditujukan untuk sebetulnya pekerjaan gitu ya. Jika kita pengen penggunaan pribadi, mungkin pakai free email Alamat seperti pribadi Google, ya Pak, iya. Yahoo gitu ya. Memang sempat ada dan itu sempat masuk gitu ya, tapi kita berhasil karantina. Tapi karena itu satu IP saya down, terpaksa di scratch. Dan habis di scratch itu harus di set ulang, dan set ulang itu pasti butuh waktu. Begitu pincang mesinnya, ya itu akan mengganggu sedikit semuanya, performance. iya. Ya mungkin teman-teman harus menyadari itulah, itu satu. Ya, dan always give IT feedback jika terima email yang macam-macam, atau teman-teman merasa yakin itu satu spam, itu bisa langsung ditandain sebagai spam. Karena di IT juga scheduler kita akan ambil yang dilaporin sebagai spam, sehingga kita bisa membuat proteksi yang lebih aman ke depan. Gitu loh. Nah. Jadi kalau penggunaan pribadi, saya sarankan lebih baik pakai email pribadi ya Pak. Mungkin kita cukup Pak ngobrolin tentang IT-nya. Kita move Pak ke part kedua. Di part kedua itu kita mau ngobrolin tentang culture Pak. Jadi memang setiap BOD yang kami undang ke sini Pak, setiap tamu yang kita undang ke sini, itu pasti kita bagi dua part Pak. Biasanya part 1 ngobrolin tentang hal-hal yang kekinian. Kalau sama Pak Indra tadi ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan sama digital. Ya. Yang part kedua adalah kita ngobrolin tentang culture. Nah, mungkin langsung aja Pak. Apa sih Pak arti teamwork menurut Bapak? Buat saya, teamwork itu lebih mengarah kepada responsibility, lebih mengarah kepada tanggung jawab. Tanggung jawab dari sekelompok orang? Bukan, Gimana, Pak? semuanya. Bahwa at the end kita ada di satu rumah, ya. Kita yang dilihat itu bukan Indra, bukan siapapun itu, gitu ya. Tapi yang dilihatnya adalah VIV. Super team bukan Superman. Yes, dan apa ya? Dan itu mencerminkan dedikasi sebetulnya. Ya banyak hal sebetulnya. Apakah tadi yang saya sampaikan, operation hanya dipikirkan oleh Pak Budi sebagai direktur operation, maybe no. RIS pun harus ikut memikirkan itu. Dan itu menurut saya part of teamwork. Kalau enggak kebablas juga ya Pak, Betul. kalau tanpa ada risk yang bantu memikirkan. Betul. Even CRM harus memikirkan itu. Karena di CRM hari ini juga ada FGC, Group-Cut, ya. Itu tujuannya untuk mempermudah approval. Ya. Kayak nggak perlu disurvey lagi, Betul. bisa langsung auto approve. Betul. Dan itu bentuk dari apa? Ya bentuk dari teamwork menurut saya. Iya, betul Pak. Kolaborasi Karena ya kita Pak. merasa yang dilihat oleh pihak luar itu bukan CRM, bukan IT, bukan RIS,
tapi yang dilihat itu adalah Viv. Ngomelnya tetap, Viv Group ini gimana sih, lama banget gitu. Viv Group ini customer service-nya jelek gitu. Mereka nggak akan spesifik ngomong gimana sih ini tempatnya Mbak Pem, atau gimana sih ini tempatnya Pak Riki, atau tempatnya Betul. siapa ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau excellence Pak? Excellence itu buat saya jadi kebutuhan. Jadi saya nggak ngikutin yang disampaikan HC tentang do and don'ts gitu ya, sub value. Yes Pak, gitu ya. gimana Pak? Saya agak lewat dari batas-batas itu gitu sebetulnya. Melewati batas itu buat saya excellence itu adalah kebutuhan. Apakah semua orang yang ada di Viv ini menganggap itu menjadi satu kebutuhan untuk bisa menunjukkan value dia dalam organisasi? Value pasti bermanfaat loh. Berarti bukan opsi ya Pak, tapi harus Menjadi kebutuhan. Iya. This is interesting gitu, karena selama ini kan orang melihat itu, ada yang melihat excellence itu sebagai tujuan akhir, outputnya. No. Outputnya harus excellent gitu. No. Tapi Pak Indra lebih melihat ini sebagai sebuah kebutuhan dalam kita berproses ya Pak. Apabila prosesnya sudah maksimal, sudah excellent, hasilnya pasti bagus juga ya Pak ya. Itu menurut saya tadi lah 23 tahun di Viv itu saya pernah di operation gitu ya. Saya punya standar tertentu sih dalam ya mungkin bisa dibilang dalam tim saya juga. High standard maybe yes. Kenapa? Karena buat saya itu menjadi satu kebutuhan. Nah iya, seperti Bapak bilang, ya memang dibutuhkan harus punya high standards gitu. Kalau enggak, excellent pasti di atas standar. iya, betul Pak, betul. Kalau enggak cuma good nanti Pak. Achieving Pak. Achieving ya sederhana artinya sih pencapaian. Tapi kalau buat saya beyond on that, ya, saya bilangnya adalah kemauan. Kemauan itu berarti Mau nggak mencapai itu? yang terbaik gitu ya Pak. Karena kalau semua nggak berasal dari hati loh, nah, menurut saya nggak akan kemana-mana. Kemauan pasti itu masalah hati. Ya, ada orang yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban. Nah itu Pak, Tapi kalau kemauan itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Ya pasti butuh extra miles, pasti butuh extra effort. Tapi ada nggak kita punya kemauan itu tadi? Buat saya itu achieving. Moving forward kembali ya beyond dari kata-kata value, sub value segala macam gitu ya. Buat saya itu keinginan. Jadi saya lebih senang menggunakan kata-kata basic yang kembali ke humanity sebetulnya. Perbedaan kebutuhan antara keinginan gitu ya. Kebutuhan itu memang kita harus gitu ya. Keinginan itu ke depan. Kita ingin apa sih? Nggak mungkin seseorang bisa ingin jika kebutuhannya tidak selesai duluan. Betul Pak. Jadi menurut saya ini staging of life gitu. Iya. Ini menarik sih Pak, karena Bapak melihatnya menurut saya Pak dari sudut pandang yang baru gitu. Bapak berusaha untuk melihatnya dari person to person, itu hubungan antar manusia, bahwa ini tuh sebenarnya very basic aja loh, nah. Ini tuh sebenarnya tentang kebutuhan, keinginan gitu loh. Kemauan, betul Pak. Dan tanpa itu semua, udahlah nggak usah ngomongin values jauh-jauh dulu deh. Kalau itu semua nggak ada, ya excellence nggak ada, achieving nggak ada, dan moving forward juga nggak ada ya Pak ya. Ya bungkusnya sebenarnya tanggung jawab. Iya. Balik lagi ke responsibility di awal ya Pak. Bagaimana setiap orang memaknai roles dari yang dia punya ya Pak, peran dari masing-masing setiap orang, dan apa yang mereka butuhkan, mereka inginkan, dan apa yang mendasari itu ya Pak. Contoh, kita ingin melihat Viv itu mungkin bisa sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Rasanya pembiayaan itu akan tetap dibutuhkan gitu ya oleh banyak orang, ya, terutama di Indonesia gitu. Apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan Viv itu
bisa sampai tadi 50 tahun, 100 tahun. Ini saya kembali ke hal yang paling sederhana, jangan mikirin tentang digital, teknologi gitu ya. Iya Pak, very basic. Ya, moving forward buat saya kembali ke diri masing-masing leader yang ada di cabang juga. Sempatkan waktu nggak untuk mengkaderisasi? Dengan membuat kaderisasi kita menjadi lebih baik, kader yang baik pasti akan memastikan VIV itu akan tetap ada ya 50 tahun, 100 tahun ke depan. Dan mungkin kalau buat saya juga nggak pernah mikir siapa nanti yang akan di VIV gitu. Tapi kalau tanggung jawab saya, kewajiban kita untuk memastikan membentuk pribadi, membentuk orang yang someday itu mungkin cocok menggantikan kita. Bukan cocok dalam artian sikapnya ya, pola pikirnya. Ya itu hal yang sederhana sebetulnya. Hal yang sederhana yang bisa dilakukan di banyak level di cabang gitu ya, bukan hanya kepala cabang. Tapi ini semua dari pembahasan kita sebelum balik ke satu kata kunci yang tadi Bapak mention Pak, yaitu mindset. Bahwa semuanya tuh ujung-ujungnya dari sini dan sini ya Pak ya, hati juga ya Pak ya. Kita mau nggak, kita punya keinginan nggak. Pak, tadi Bapak kan sudah menjelaskan values dengan menarik itu ke very basic nih Pak, ke antara human to human relations. Kalau dalam sehari-hari Bapak pernah mengimplementasikan ini juga nggak sih Pak, TEAM ini? Dan bentuk realnya seperti apa nih Pak? Mungkin ada yang wondering kan, TEAM ini tuh cuma bisa dipakai di VIV Group atau sebenarnya dalam sehari-hari saya bisa mengimplementasikan itu juga? Ya, banyak hal lah ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa aplikasikan tentang TEAM. Saya kan tadi bilang teamwork itu adalah tanggung jawab gitu ya. Dalam keluarga mungkin otomatis masing-masing punya tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri. Jika keduanya itu tidak berjalan atau salah satu doang yang berjalan, jadinya seperti apa Luna? Ribut lah. Ya, terus kalau kita bilang excellence tuh memberikan value gitu ya. Itu menurut saya kebutuhan gitu kan. Ya kalau kita nggak merasa butuh ya membuat satu value dalam keluarga, jadinya seperti apa? Maybe broken home anaknya, gitu ya. Betul. Karena kebutuhan dia mungkin untuk berkomunikasi dengan kita orang tuanya, gitu ya. Betul. Terus ada achieving, gitu ya. Achieving, kalau buat saya tadi achieving itu adalah kemauan, gitu ya. Ya, kita punya dua hal yang di depan, tapi habis itu ogah kerja, misalnya nggak niat mau berangkat, gitu ya. Ya kejadian juga nggak? Keluarga yang kita merasa kita punya tanggung jawab akan baik-baik juga nggak? Menurut saya nggak juga. Nggak juga, karena akan mikirnya apaan sih, bilangnya mau ini tapi nggak mau usaha gitu. Iya Pak. Terus yang moving forward, yang saya bilang keinginan, pasti semua orang ingin masa depan yang lebih baik. Tapi kita rencanakan atau tidak dengan benar. Kalau enggak ya itu just dream. Jadi menurut saya dalam irama kehidupan sehari-hari aja itu sangat mungkin diterapkan. Kalau itu terlalu gede, ya mungkin lari ke hal yang lebih kecil gitu. Iya. Ini adalah sebuah jawaban sih Pak, karena banyak orang tuh biasanya suka mempertanyakan, aduh susah banget sih harus implementasi values, aduh susah banget sih harus implementasi TEAM. Mereka tuh bingung mikirin 1001 cara untuk mengimplementasikan TEAM. Padahal sebenarnya kembali lagi ke apa yang paling basic yang seperti Bapak sampaikan ya. Di sehari-hari pun sebenarnya kita tuh melihat bentuk nyata dari TEAM itu sendiri ya Pak. Betul. Gak kerasa Pak Indra, ini sudah akhir dari bincang-bincang kita hari ini Pak. Ini gak kerasa kayak udah sejam juga Pak gitu. Ini
FYI guys, ini salah satu obrolan terpanjang saya dengan Pak Indra gitu. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, saya termasuk jarang sih ngobrol-ngobrol dengan Pak Indra gitu. Banyak kepala cabang takut malah ngobrol lama sama saya. Nah loh, takutnya ini karena apa nih Pak? Ini harus digali nih, takutnya karena apa nih? Maybe Takut high ditanya standard. balik. Maybe high standard. Takut ditanya balik ya Pak ya, nanti malah bingung gak bisa jawab ya Pak. Tenang, kalau saya masih pengen ngobrol lain, tapi mungkin karena keterbatasan waktu hari ini kita lebih bisa banyak membahas mengenai IT. Mungkin nextnya kita blok lagi jadwal Pak Indra teman-teman untuk kita bahas mengenai hal-hal lain. CRM masih belum tadi Pak. Dari corporate planning dan BD, business development, arah perkembangan bisnis Fifth Group di masa depan seperti apa tadi juga belum sempat kita bahas. Pak, ada pesan-pesan apa Pak buat semua insan Fifth Group dimanapun, Fifers ini sebelum kita mengakhiri tim podcast kita hari ini Pak? Rasanya sih pesannya tadi yang udah diceritakan di awal sih ya. Apa makna TEAM buat kita, ya, jadikan tanggung jawab bahwa digital atau teknologi itu adalah aset Fifth. Jadikan itu menjadi kebutuhan gitu. Dan mau menggunakan gitu kan. Iya. Karena mudah-mudahan itu yang bisa menjawab keinginan Fifth di masa yang akan datang. Dan itu semua tergantung dari teman-teman semua, leader yang tadi saya sampaikan, mulai dari level yang paling kecil sampai level yang tinggi. Iya, bahwa ini peran kita semua ya Pak, bukan satu orang ya Pak, bukan cuma urusan IT doang, tapi ini urusan kita bersama ya Pak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Indra untuk kesempatannya Pak bisa ngobrol-ngobrol panjang mengenai IT. Harapannya melalui sesi kita hari ini juga cukup membuka wawasan teman-teman semua. At least mereka jadi tahu loh sebenarnya proses di belakang ini seperti apa. Instead of kita komplain setiap hari bahwa ini error, ini apa gitu. Tapi mungkin kita sekarang sedikit terbuka wawasannya. Kita jadi tahu bahwa proses di IT itu tidak semudah yang kalian bayangkan loh teman-teman. Itu cukup rumit dan teman-teman dari IT juga berusaha untuk menyelesaikan itu secepat mungkin supaya bisnis tetap bisa berjalan, kebutuhan konsumen, kebutuhan user juga dapat terpenuhi. Ya. Terima kasih banyak Pak Indra sekali lagi. Mungkin untuk menutup sesi kita hari ini Pak, kita yel-yel dulu Pak. Karena memang setiap tim podcast kita selalu mengakhirinya dengan yel-yel Pak. Pak Indra boleh lihat ke sebelah sini Pak. Nah, nanti kita bareng-bareng ya Pak. Fifth Group luar biasa. Tim, yes. Saya Lona Raditya dan Bapak Indra Gunawan, kami berdua pamit dan mohon undur diri. Terima kasih.